on a whole nother level. Girl, he only fucked you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show me ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds me together. Halo semuanya, jadi di video kali ini aku mau bahas tentang dunia par ITB-an lagi. Tapi kali ini aku nggak ngebahas tentang buku-buku atau pelajarannya. As you guys might know from the title, kalau misalnya hari ini aku mau bahas tentang UKT dan juga ada beasiswa-beasiswa UKT. Kalau kalian penasaran gimana cara dapetinnya, terus prosedurnya kayak gimana, dan apa aja diperlukan, dan juga tips-tips gimana sih dalam penulisan esainya, atau apa aja yang harus ditulis, nah langsung aja kita mulai ke videonya. So yang pertama-tama, aku mau ngasih tahu kalian dulu kalau aku itu dari SBM, bukan Sekolah Bisnis dan Manajemen, tapi dari seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN. Jadinya tuh uang UKT aku itu sama kayak anak-anak SNM, yaitu 12,5 kalau yang normalnya. Terus kalau misalnya untuk yang mandiri itu seingat aku 25. Terus kalau yang kelas inter itu 30. Untuk yang SBM kalau aku nggak salah inget tuh 20 deh. Aku rada-rada lupa. Kalau waktu awal masuk kalian lupa apply, nggak apa-apa banget karena itu nggak nyampe akhir. Jadi pas nanti pergantian semester atau pergantian tahun kalian bisa apply buat keringanan UKT. Jadi kalau misalnya kalian pas semester awal lupa, di semester selanjutnya kalian bisa apply dan itu bisa dapat keringanan. Setahu aku keringanan itu di tahun berikutnya, kalau aku nggak salah ingat. Misalnya kita yang tadi SBM sama SNM itu kan bayarnya 12,5. Nah itu ada golongan-golongannya kalau kalian dapat keringanan si UKT-nya. Jadi potongannya itu ada yang dapatnya 10 juta, ada yang dapatnya 7,5, ada yang dapatnya 5, 2,5 sama 0. Jadi range-nya kayak gitu SNM sama SBM. Kalau untuk mandiri itu potongannya tuh kayak selisihnya 5 juta. Jadi 25, terus 20, 15, 10, 5 sama 0. Kalau SBM setahu aku tuh potongannya 4 deh. 20, 16, terus 12, 8 sama baru ke 0. Aku lupa ada 4 apa enggak, tapi seingatku kayak langsung 0 deh habis 8. Untuk yang UKT itu tuh kalian butuh apa aja sih buat apply keringanannya? Jadi di sini tuh kalau kalian anak bidik misi, kalian butuh surat keterangan dari sekolah yang melampirkan kalau kalian tuh penerima bidik misi. Jadi ada suratnya lagi. Seingat aku tuh aku pernah bahas waktu itu di video bareng sama temanku yang ngomongin tentang bidik misi. Mungkin kalau misalnya nanti kalian mau nonton boleh aku bakalan taruh di sini. Terus kalau misalnya yang gak bidik misi itu kalian butuhnya sebenarnya kurang lebih mirip sama yang bidik misi. Jadi setahu aku perbedaannya cuma masukin surat rekomendasinya kalau kalian bidik misi. Jadi kalian butuh kayak foto tempat tinggal, terus butuh akte kelahiran, terus kartu keluarga kalau nggak salah, terus juga ada essay. Terus ada fotokopi PBB, terus juga rekening listrik. Nanti aku bakal taruh deh kayak lengkapnya di gambar sini atau sini gitu. Aku bakalan kasih tau ke kalian. Kalau misalnya kalian udah apply itu, kalian udah isi semuanya, aku mau ngasih tau dulu nih. Kalau misalnya dalam pembuatan essay, itu kalian harus menjelaskan kenapa sih kalian tuh layak untuk mendapatkan si keringanan UKT-nya itu. Kalian boleh ceritain mengenai keluarga kalian, kondisi keluarganya, terus kalian berapa bersaudara, terus juga pekerjaan orang tua kalian, terus prestasi kalian selama SMA. Ada format khusus untuk pembuatan essay ini, jadi sebenarnya bebas banget. Yang mau aku kasih tahu ke kalian tuh kalau bisa nge-state keadaan yang sereal mungkin. Jadi jangan dibuat-buat kayak orang tua saya kayak gini, karena ucapan itu adalah doa. Jadi sebenarnya sih kalian jelasin aja sejujur-jujurnya aja. Karena kan kalau misalnya kalian dapat keringanan atau enggak itu bergantung sama tim yang nyeleksinya kan. Jadi karena nanti juga kayak menurutku nggak bakal tenang gitu loh ketika kalian dapat keringanan tapi itu nggak sesuai kondisi kalian yang sebenarnya. Jadi mendingan jujur aja. Keluarga kalian atau ayah ibu kalian emang pekerjaannya yang semisalnya penjaga warung atau emang ojek online, gak apa-apa banget, tulis aja, gak usah malu. Dan jangan merendahkan bukan merendahkan harga diri ya, tapi jangan membuat keadaan seakan-akan kayak wah harus banget nih dapat si UKT-nya gitu. Jadi paham gak sih maksudnya? Misalnya ada anggota keluarga kalian, entah ayah atau ibu kalian udah gak ada, kalian jangan berpikir kayak aduh gak butuh dikasihanin deh, mendingan gak usah masukin. Kalian tulis aja memang keadaannya seperti itu, kalian gak punya ayah atau ibu lagi. Dalam poin ini bukan berarti kalian tuh minta dikasihanin ya. Maksudnya bukan berarti kayak kalian tuh mau supaya si pembacanya ini tuh kasihan banget nih ditinggal orang tuanya, jadi kita bantu aja yuk. Enggak, tapi emang kalian nge-state keadaan kalian yang sebenarnya dan kalian bukan minta dikasihanin kayak gitu. Jadi emang tulis aja seapa adanya. Kalau misalnya kalian kontribusi waktu SMA, kalian ada bantu-bantu jualan, kayak misalnya danusan, kalian tulis aja selama SMA.
kalian juga berkontribusi selain kalian belajar dari akademik, penghargaan akademik, kayak misalnya kalian juara kelas atau kalian pernah ikut lomba. Kalian state juga, misalnya kalian berkontribusi dalam kegiatan sosial, misalnya kadang-kadang kan suka ada charity dari OSIS, kalian state dan itu nggak ada masalah. Karena kalian emang harus menunjukkan kenapa sih kalian tuh layak gitu, tapi bukan menunjukkan keadaan yang seakan-akan kalian buat gitu loh, seakan-akan kayak wah anak ini berprestasi banget nih. Even mereka juga nggak akan ngecek ke sekolah kalian beneran gak sih kalian berkontribusi atau enggak, tapi kejujuran itu penting banget. Karena zaman sekarang orang yang bener-bener jujur tuh susah banget buat ditemuin. Jadi ya apa adanya aja kayak gitu. Kan ada juga tuh surat pernyataan orang tua. Kalau misalnya surat pernyataan orang tua itu biasanya juga nggak ada formatnya, jadi kalian bisa cari referensi dari Google apa aja yang harus dijelaskan atau apa aja yang harus ditulis. Biasanya tuh harus bermaterai, jadi benar-benar emang resmi. Semua file-file ini tuh kalian scan dan kalian bakalan upload di akademik kalian di Six. Juga kalian butuh surat penghasilan orang tua, jadi emang yang benar-benar nge-state kalau penghasilan orang tua kalian tuh berapa. Kalau misalnya orang tua kalian udah pensiun atau misalnya udah lama mengundurkan diri dan udah nggak bekerja lagi, kalian bisa masukin bukti kalau orang tua kalian udah pensiun atau surat pengunduran diri, itu dimasukin aja ke surat penghasilan keterangan orang tua. Karena kan kalian orang tuanya udah gak berpenghasilan dari perusahaan kan, tapi emang kayak penghasilan sendiri yang misalnya kerjanya serabutan, yang kayak apa yang bisa dijual deh kayak gitu. Jadi kan emang gak ada perhitungan yang konkret kan, yang seakan-akan kayak setiap bulan tuh pasti dapat 3 juta atau sebulan tuh pasti dapat 4 juta. Itu kan enggak. Jadinya masukin aja si surat pengunduran diri atau surat pensiunnya. Nah, nanti kalian tuh bakal dapet keputusan UKT-nya itu bisa ditolak. Jadi emang kalian bakalan bayar full 12,5. Biasanya tuh yang paling sering kalau misalnya emang belum dapet keputusan, masih dalam proses pembuatan SK. Nah, ini bisa 2, bisa kalian diwawancara, bisa enggak. Biasanya buat kalian yang diwajibkan untuk wawancara, nanti bakalan tulis kalian wawancaranya tanggal berapa, jadi nanti bakalan keluar hasilnya. Nah, untuk yang wawancara ini tuh bersifat opsional banget, karena kebetulan aku nggak dapet waktu itu pas wawancara, tapi temenku ada yang dapet. Jadi mungkin itu dilihat dari latar belakang keluarganya, dan nggak menutup kemungkinan kalau yang wawancara itu harus yang kayak rendah banget gitu nanti dapat biaya UKT-nya. Enggak, karena temenku juga ada yang nggak rendah-rendah banget biaya UKT-nya tapi tetap diwawancara. Jadi itu tergantung dari pihak sana mau wawancara kalian atau enggak. Nanti setelah udah gitu, nanti bakalan keluar hasilnya. Kalian dapat biaya UKT-nya berapa kalau yang nggak wawancara. Terus kalau misalnya wawancara, ada kemungkinannya juga masih ditolak. Jadi bukan berarti ketika kalian udah diwawancara, itu udah pasti keterima. Karena ada juga case-nya yang udah diwawancara, terus tiba-tiba ketolak. Sejujurnya aku nggak pernah tahu sih wawancara itu ngebahas tentang apa. Tapi seingatku temenku pernah ngomong kayak kalau misalnya diwawancara itu, kalian bakal ditanya kenapa sih menurut kalian tuh kalian layak untuk mendapatkan keringanan. Terus juga latar belakang keluarga kalian, sekolah kalian, yang sebenarnya kurang lebih sama yang apa yang kayak kalian tulis di essay. Cuman ini kayak langsung face to face gitu kan, jadi kayak vibes-nya pasti beda. Buat kalian yang misalnya nih ketolak, terus kalian tetap masih merasa berat untuk langsung bayar 12,5, kalian bisa ajuin sistem keringanan cicilan. Jadi bisa dicicil 2 kali atau bisa dicicil 3 kali, tergantung keputusan sana juga. Bersedianya itu mau ngasih ke kalian tuh keringanannya berapa, dan setiap cicilan itu ada deadline-nya. Jadi misalnya kalian dapat cicilan 3 kali. Deadline pertama misalnya di awal November, terus deadline kedua di pertengahan November kayak gitu. Jadi tergantung dari pihak sana. Jadi selama pandemi ini tuh pasti juga banyak dong dari teman-teman, bahkan aku juga yang mengalami kesulitan ekonomi. Jadi dari ITB juga itu ngebantu namanya beasiswa UKT. Jadi kalian yang udah dapat keringanan UKT nih, misalnya awalnya kalian bayar 12,5, terus tiba-tiba kalian dapat keringanan misalnya di angka 10 nih. Terus kalian sebenarnya juga masih merasa berat untuk bayar 10, dan di pandemi ini tuh benar-benar nge-efek banget ke ekonomi kalian, ekonomi keluarga. Kalian bisa ngajuin beasiswa UKT. Nah, beasiswa UKT itu juga bakal ngasih keringanan lagi kalau kalian keterima. Cuman berdasarkan dari case aku sebelumnya nih, kan aku juga ikutan lagi beasiswa si UKT itu buat keringanan lagi. Itu banyak dari teman-temanku yang emang udah turun UKT-nya, terus pas mereka mau mengajukan lagi, itu banyak yang nggak dapet. Nah, di beasiswa UKT juga, kalian kan bakal masukin lagi nih foto tempat tinggal kalian, terus juga rekening listrik, dan lain-lain. Untuk foto tempat tinggal, kalian bisa dari tampak depan doang, jadi kayak satu gambar aja, nggak usah yang kayak di college, pinggir kanan kiri, tampak depan, tampak samping kanan kiri, itu nggak perlu, jadi kayak tampak depannya aja. Terus untuk gambarnya juga tuh
kalau bisa yang resolusinya yang lumayan lah, jadi nggak gurem-gurem banget. Misalnya kalian di kartu keluarganya itu di Tangerang, tapi kalian sekarang tinggalnya misalnya di Bogor. Nah, kalian butuh surat domisili untuk di-attach ke UKT itu. Kalian bisa keterima, bisa ketolak. Kalau misalnya ketolak, ya udah kalian bayarnya tuh bakalan sama kayak biaya UKT sebelumnya, which is 10 juta tadi yang aku bilang. Tapi kalau misalnya kalian keterima, ada dua kemungkinan keterimanya itu. Antara pertama, mendapatkan keringanan lagi, bisa aja turun jadi 5, bisa aja turun jadi 2,5 ya, atau kalian mendapatkan cicilan. Jadi kalau misalnya untuk keringanan penurunan uang UKT-nya itu, misalnya tadi kalian bayar 10 juta, bisa aja kalian tinggal bayar 7,5 atau 5 atau 2,5 atau bahkan 0. Tapi kalau misalnya kalian yang keterima tapi nggak mengalami penurunan UKT-nya, biasanya diubah sistemnya ke cicilan. Jadi cicilannya itu bisa ada 2 kali, bisa ada 3 kali. Jadi itu tergantung dari pihak sana lagi. Kalau kalian yang dapat keringanan cicilannya itu 2 kali, nanti bakal ada tulisannya cicilan pertama berapa, 50%, cicilan kedua misalnya 50% juga, deadline-nya kapan. Kayak gitu. Waktu tahun aku itu kebanyakan dapatnya yang ke cicilannya. Jadi nggak terlalu banyak yang mendapatkan keringanan. Jadi nggak turun gitu loh harganya, tetap masih di segitu harga biaya UKT-nya. Nah, untuk pembayarannya itu juga kalian bisa lewat ATM. Biasanya sih paling sering sih lewat ATM sih, virtual account gitu. Jadi kayak emang pilihan banknya itu banyak banget. Jadi ketika pas kalian mau ngumpulin si file-file yang kalian butuhin buat keringanan itu, kalian juga nanti bakal dikasih kayak ada satu kolom gitu, kolom yang buat ngisi essay kalian. Jadi kalian kayak butuh nulis short essay sama penjelasannya kenapa sih kalian itu layak untuk menerima si keringanan atau beasiswa UKT-nya ini. Cuman bedanya karena beasiswa ini itu hadirnya ketika aku semester 3, jadi aku udah lulus TPB. Jadi kalian tuh bukan nge-state waktu SMA tuh kalian ngapain aja, enggak lagi, karena ini kan udah ngomongin tentang semester 3. Jadi kalian udah melewati TPB. Pas di TPB itu struggle kalian gimana, terus kalian bisa bangkit dan membuktikan adanya peningkatan gitu loh. Jadi emang kalian tuh emang effortnya tuh besar untuk mencapai ke tingkat 3. Jadi kalau misalnya kalian dapat keringanan juga itu worth untuk diperjuangkan. Ngapain gitu kan logikanya mereka ngasih keringanan UKT tapi kalian aja tuh nggak mau berjuang dan nggak ada peningkatan. Jadi buat apa diringankan gitu. Jadi dia tuh nggak akan ngomongin lagi tentang SMA tapi lebih ke TPB-nya. Terus juga kalian bakal nge-state lagi sih kondisi keluarga kalian sekarang gimana di tengah-tengah pandemi, yang pastinya akan berbeda ketika kalian ngomongin tentang kondisi keluarga kalian ketika keringanan UKT. Karena kan itu udah 1 tahun sebelumnya, jadi pasti kondisi keluarga kalian akan beda dong. Walaupun misalnya orang tua kalian tetap masih kerja di suatu perusahaan, tapi kan kayak struggle yang dihadapinya itu nggak mungkin sama kayak tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadinya emang lebih semacam memperbaharui essay kalian sih untuk di beasiswa UKT-nya itu. Jadi kayak kalian nge-state keadaan kalian yang sekarang. Jadi itu nggak satu halaman A4 lagi, karena itu emang cuma kayak kolom kecil gitu buat ngasih tahu kayak deskripsiin kalian secara singkat. Waktu itu aku ke gedung LK, terus kita kayak ngambil nomor gitu untuk ngambil suratnya. Jadi sebelumnya nih, kalau misalnya kalian yang ikut keringanan UKT, kalian tuh nggak bakal dapet jawabannya langsung gitu loh. Jadi bisa aja 2 atau 3 bulan setelahnya. Jadi kalian bakalan seakan-akan tuh kayak menunda pembayaran semester 1 karena kalian nggak tahu kalian keterima atau misalnya enggak. Dan kalaupun kalian keterima, kalian dapat keringanannya tuh berapa, kan itu masih nggak tahu. Jadi ntar kalian bakalan minta surat penundaan pembayaran. Jadi surat itu sebenarnya menyatakan kalau emang kalian belum bisa bayar. Dan itu biasanya dikasih keringanan sekitaran kurang lebih kalau nggak salah itu 1 bulan. Contohnya kalau misalnya pengumuman UKT-nya itu tanggal 13, si deadline pembayaran yang penundaannya itu misalnya tanggal 30. Jadi kalian tuh bakal dapat cash spare waktu gitu loh, nggak mungkin yang benar-benar kayak mepet banget. Jadi kalian bisa persiapkan. Dan untuk pembayarannya juga tuh biasanya cepet kok, kalau apalagi kalian yang lewat virtual account tuh nggak nyampe sejaman juga kalian udah dapet hasilnya dan udah langsung keluar gitu kalau kalian udah melakukan pembayaran. Kalau aku lihat teman-temanku itu kebanyakan kan mereka datangnya dari Mandiri. Kalau Mandiri itu kan emang harganya 2 kali lipat dari SNM sama SBM kan. Jadi kalau misalnya buat turun sampai ke angka 5 atau bahkan 0 itu kayak benar-benar sulit gitu loh. Walaupun gak menutup kemungkinan, cuman kebanyakan biasanya dari 25 tuh turunnya kalau nggak jauh, biasanya dari 25 tuh turunnya nggak pernah jauh-jauh gitu loh, kayak misalnya 20 atau 15. Tapi itu juga tergantung dengan keadaan kalian. Juga merasa berat karena untuk bayar Mandiri yang harga 25 gitu. Jadi kebanyakan biasanya teman-teman aku yang datang dari Mandiri tuh mereka ikut bidik misi. Cuman persyaratan bidik misi itu kan harus tinggal di asrama, itu doang sih. Tapi kalau kalian gak ada masalah, why not dicoba gitu kan, gak ada masalah juga. Tapi emang gak semua orang
berhak untuk mendapatkan bidik misi, karena itu tadi kalian butuh surat rekomendasi. Jadi kalian tuh pas dapat surat rekomendasi kan juga kalian bakal dicek kan latar belakang keluarganya gimana. Persyaratannya pun buat dapat surat bidik misi tuh kata temanku juga nggak semudah itu, karena emang ada surveinya. Nah, kenapa sih aku mau buat video ini? Karena banyak banget dari teman-temanku juga yang kayak sebenarnya mereka masih ragu apakah mereka akan keterima ketika mereka apply keringanan UKT atau enggak. Dan menurutku nggak ada masalah banget ketika kalian mau apply, karena kita nggak pernah tahu kan kita bakal dapat keringanan atau enggak. Terus kalaupun kita nggak dapet keringanan, ya nggak masalah, at least kita udah pernah coba. Karena kalau kita nggak coba, kita kan nggak akan pernah tahu nih. Sebenarnya sih kalau untuk pengurusan biaya UKT itu nggak terlalu sulit banget, persyaratan prosedur-prosedurnya pun, karena kayak emang semua file-filenya itu pasti ada di deket kita kan. Kayak kartu keluarga ada, terus juga rekening listrik, terus juga PBB, itu kan pasti ada semua. Jadi sebenarnya tuh nggak terlalu ribet menurutku, cuman emang tunggu keputusannya itu memang yang agak lama. Tapi sisanya sih nggak ada masalah sama sekali, aman-aman aja. Dan kalian juga nggak usah takut, karena biasanya ketika kalian udah buat satu grup angkatan itu bakal banyak banget share-share informasi tentang beasiswa UKT. Karena kan ada beberapa teman-teman kita yang magang di divisi itu kan, jadinya nanti kalian bakalan dapat banyak informasi. Ngetin sama teman-teman kalian, jangan lupa buat daftar ini beasiswanya, terus tutupnya tanggal sekian. Jadi pasti kalian bakalan terus keep in touch lah sama informasinya. Terus juga kalau menurutku biaya UKT ini atau berapa banyak biaya atau berapa besar biaya yang kalian bayar ini tuh sebenarnya kayak privacy juga sih, sama kalian nanya berapa gaji kalian. Jadi cukup kalian dan keluarga kalian aja yang tahu, gak usah yang kayak di-share ke orang-orang. Oh, aku dapat keringanan sekian, gak usah, karena menurutku itu adalah suatu hal yang privacy, balik lagi, dan bukan suatu hal yang perlu diperdebatkan atau disombongkan. Kebanyakan dari teman-teman tuh mungkin belum tahu sepenuhnya tentang keringanan UKT, terus juga tentang beasiswa UKT ini, apalagi buat kita-kita yang lagi ngalamin pandemi COVID ini kan, kayak benar-benar sangat affect banget ke keuangan. Jadi semoga ini membantu informasinya dan pastinya bisa bermanfaat untuk teman-teman. Segitu dulu video aku hari ini. Thank you so much guys for watching. I'll see you guys on my next video. Bye-bye!